warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saya muliakan, hormati, banggakan pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah, para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, meningkatkan ilmu iman amal kita sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun ya. Yang tadi jawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan yang aminnya kencang, utangnya banyak ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita 20 hari lagi lebaran ya. Jadi masih lama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, itulah zaman yang terbaik, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Zaman terbaik adalah zamanku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah, para sahabat dan juga para tabi'in, mereka lah yang paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan, kemuliaan bulan Ramadan. Oleh sebab itulah mereka jauh-jauh hari sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dalam waktu 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Itu doa mereka ya. Ini jamaah pada diem aja nih. Biasanya zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama tidur. Bangun-bangun cepet banget Ustaz ceramahnya ya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah nih. Nah, jadi bangun gitu ya. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mengganggu waktu istirahatnya. Terusin ya.
Kalau saya lihat nih bapak-bapaknya ada bakat Ashabul Kahfi nih ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat memasuki Ramadan mereka kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selama Ramadan diberikan keselamatan iman dan Islamnya. Selama Ramadan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan jamaah selama Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini lancar aja kan ngikutinnya nih. Ini doa apa nih Bapak Ibu nih ya? Doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa keluar ya. Jamaah nggak usah repot-repot nyatet, nanti beli buku saya aja ya. Ada 2 buku saya, yang pertama Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran, nanti bisa hubungin Ustaz Soleh. Ada lagi yang baru saya cetak ini, Perjalanan Cahaya Al-Quran dari Ruh hingga Kabadian, dari sebelum kita diciptakan sampai wafat, setelah itu apa yang terjadi, semua ada di dalam Al-Quran. Saya mintakan juga pengantarnya, Alhamdulillah Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan berkah semua, insya Allah ya. Ikutin doanya nih, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ulangin, saya yakin hafal, amin ya rabbal alamin. Kalau saya nanya Bapak Ibu bukan berarti nggak tahu, saya yakin udah tahu semua, karena khawatir riak saja makanya nggak mau jawab ya. Tawadhu, tahu warna duit ya. Mudah-mudahan yang hadir dapat THR-nya 60 kali lipat ya. Habis itu diberhentiin berarti ya. 3 kali lipat dah insyaallah. Insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan lamanya mereka kembali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amalan-amalan yang sudah dilakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf war raja, merasa khawatir jangan-jangan amal yang sudah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kemarin yang duhur umurnya 3 keluarnya 2 ngaku ya. Ini puasa kita itu kualitasnya yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti helikopter darat. Tahu nggak Bapak-bapak helikopter darat? Helikopter darat itu bajai pada saat belok, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu kita kualitasnya. Kemudian Ar-Raja terus berharap memohon kepada Allah agar kiranya amalan yang sudah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begitu juga dengan kita, amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sepanjang hidupnya para salafus saleh yang dipikirkan hanyalah bulan Ramadan. Bayangkan, Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran berarti istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan bulan yang sangat dinantikan kedatangannya, dirindukan kehadirannya, ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka, dilipat gandakannya pahala, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat, ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Suasana bulan Ramadan juga agak lain, betul nggak? Suasananya penuh berkah. Musik-musik berubah menjadi religi. Kalau di siang hari kita ngelihat kecoa ibarat kurma ajwa, ya. Kalau ngelihat bensin seperti sirup marjan, ya. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan maghrib, masya Allah. Yang paling laku di bulan Ramadan 5.
1 kurma, 2 sirup, 3 ustadz, 4 imam, 5 anak yatim. Masya Allah ya. Makanya kata ustadz kalau bisa Ramadan itu 2 bulan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik. Di bulan Ramadan ini ya, agar kita menjadi atau mencapai atau menggapai derajat takwa, ada amalan unggulannya di antara banyak. Ini amalan unggulannya ada 100, sampein semua jangan. Nggak ada yang jawab nih. Insya Allah kita sampai duhur di sini. Siap nggak Bapak Ibu? Yang siap silakan. Sebentar lagi pamit ya. Setidaknya ada 5. Singkat aja nih. Abangnya mau pulang ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ibadah unggulan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Ibadah puasa, ada as-saum, as-siyam. Nah, bukan as-siyab ya, as-siyam. Ada ibadah puasa umum, kata Imam Al-Ghazali. Al-umum seperti kebanyakan orang meninggalkan makan dan minum. Ya, kemudian ada lagi khusus, ya, bukan sekedar makan minum yang ditinggalkan, tapi juga maksiat dan dosa. Betapa banyak kata baginda Nabi orang nggak dapat apa-apa puasanya kecuali lapar dan haus. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Ya, nah ini tidak terjaganya. Bagaimana secara fikihnya puasa ibadah kita diterima oleh Allah atau enggak, itu dulu dah ya. Jadi dalam puasa ini kalau kita benar puasanya, benar sesuai dengan tuntunan Nabi, jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau puasanya benar. Kalau puasanya benar, maka setan tidak bisa menggoda dia. Asyamu junnah. Siam ada jinnah, ada jannah. Jinnah jin, jannah surga. Kalau junnah perisai tameng, pelindung kita dari api neraka, pelindung kita dari godaan setan. Coba saya tanya bapak-bapak yang hadir di sini. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Ya, kalau saya yakin, insya Allah banyakkan malaikatnya ketimbang setannya. Insya Allah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah." Dibuka pintu surga seluas-luasnya bulan Ramadan. Gampang orang melakukan amal soleh. Kalau di bulan Ramadan dia malas melakukan amal soleh, apalagi di luar bulan Ramadan. Pengemis dari engkongnya sampai cucunya ada dalam gerobak, betul nggak? Kenapa? Dia yakin banyak orang yang berbuat baik. Kalau di bulan Ramadan dia pelit, apalagi di luar bulan Ramadan. Kemudian wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka sedalam-dalamnya, serapat-rapatnya, ya. Tidak lain dan tidak bukan potensi maksiat dan dosa berkurang bahkan hilang. Kalau dia masih melakukan maksiat dan dosa di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Kata malaikat Jibril alaihissalam, lalu diaminkan oleh baginda Nabi, celakalah, rugilah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wasuffidatis syayatin, dibelenggunya para setan, ya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, imamnya para dai, beliau menyampaikan maksudnya adalah benar-benar setannya ini digembok nih, dikunci. Berarti kalau kita masih melakukan maksiat dan dosa di bulan Ramadan, berarti itu sesungguhnya setannya kita. Ya, setannya udah nggak ada, itu melalui hawa nafsu kita. Nauzubillah min dzalik. Setan godain orang yang imannya di atas rata-rata. Betul nggak? Kalau iman kita kan di bawah garis kemiskinan, ya.
Gak usah digodain. Siapa bilang setan godain kita habis subuh? Kita sendiri yang tidur, benar gak? Gak diapa-apain roboh. Benar apa benar? Nah, jadi kira-kira begitu. Oleh sebab itulah setannya digembok, dikunci, kita masih maksiat dan dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Satu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dari kejahatan diri kita. Ada hawa nafsu kita. Ada nafsu ammarah, mengajarkan kepada maksiat dan dosa. Nafsu lawamah, naik turun. Kemudian yang terbaik yang diberkahi oleh Allah adalah nafsu al-mutmainnah. Nah, ini kita berlindung kepada Allah dari sifat jahat kita. Kemudian juga yang kedua adalah dari godaan setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setannya udah digembok. Kalaupun dia ada, iman kita lagi kuat, dia nggak bisa godain kita. Illa min ibadikal mukhlasin. Apalagi orang yang mukhlas, di atas mukhlis. Ada orang nggak ada orang, dipuji nggak dipuji, dia tetap melakukan amal saleh, jauhi maksiat dan dosa. Puasa mengajarkan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita kesabaran, benar nggak? Sabaran, ya dibully orang, dihina orang, sabar, bilang kita puasa, ntar kita balas abis maghrib, jangan ya, kasih aja bunga beserta pot-potnya kita lemparin ya. Nah, ini juga harus dijaga. Ada jamaah saking luar biasanya bulan Ramadan, jangankan wajib, yang sunnah aja nggak mau ketinggalan. Ngerasain nggak Bapak Ibu? Jamaah saking luar biasanya datang ke Masjid Nurul Hidayah, sampai ke masjidnya masih dikunci, marah-marah deh. Kenapa masih dikunci? Saya takut terlambat nih. Jangankan wajibnya, sunnahnya aja merasa terlambat tuh, merasa ada yang kurang. Sabar Pak Haji. Karena bulan Ramadan kita harus sabar. Itu pintunya digeser, bukan didorong ya. Mendorong aja masih dikunci ya. Masya Allah. Jadi kita harus sabar. Bahkan nih ya, pengalaman saya aja lah. Tadilah ya, kita semalam nih saya mimpi, atau mungkin kita punya pengalaman, karena kita saking menjaganya kita dari perbuatan dosa, dalam mimpi aja kita nggak berani berbuat dosa. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi berbuat dosa boleh nggak? Dosa nggak? Oh, mimpi, benar nggak? Tapi karena kita saking menjaganya, dalam mimpi aja kita nggak mau berbuat dosa. Nah, ini tingkatan Nabi ada lagi luar biasa. Ada orang taat kepada Allah, kemudian juga ada orang yang masih melakukan dosa, maksiat besar atau juga kecil, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat istimewa, teladan kita semua, terbesit pun tidak pernah ingin melakukan dosa. Bayangin coba, Masya Allah, kana Rasulullah SAW yadhkurullah kulla ahyani. Adalah baginda Nabi orang yang paling banyak mengingat Allah. Makanya kita sering-sering ingat Allah. Jadi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir kepada kalian. Saat Anda berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu nih, kalau bulan puasa, saat sahur yang diingat buka puasa nanti makan apa, betul nggak? Saat buka puasa yang ditanya anaknya adalah sahur pakai apa? Kata anaknya, ibu nanya, palingan keluarnya telur lagi ya. Mie goreng dah tambahin 2 nugget ya. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana ya. Kebetulan yang di sana lagi mampir ke sini. Apalagi jamaah nih Nurul Hidayah luar biasa. Jumatan kami sudah datang. Masya Allah ya. Ada juga yang sholat tarawih ba'da asar, sejadahnya udah landing di masjid. Benar gak ibu-ibu nih ya? Ditungguin sampai sholat tarawih selesai gak kunjung datang. Ternyata dagang sejadah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah puasa kita ya. Ada puasa yang umum kebanyakan orang, ada juga puasa khusus meninggalkan maksiat dan dosa. Khususul khusus meningkatkan amal saleh wajib maupun
sunnah. Kalau ini dilakukan, jadilah dia hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana? Puasa kita bagus nggak? Bener nggak? Makanya puasa itu satu, rukunnya adalah niat, dilafalkan maupun dalam hati. Yang bagus dilafalkan, dalam hati, bahasa Arab, bahasa Indonesia, silakan. Bedanya wajib dengan sunnah di mana? Kalau wajib niatnya dari malam. Kalau sunnah boleh pagi hari. Selama gak makan, gak minum, maka boleh melakukan ibadah puasa sunnah. Wajib dari malam hari. Lalu niatnya gimana? Niatnya itu buat sebulan sekali aja atau setiap malam. Nah, ini perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik bilang sekali aja 1 bulan. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya beliau menyampaikan bahwa niatnya setiap malam. Lalu yang mana kita pilih? 1 atau 2? Pilih aku atau dia, ya. Nah, ulama menggabungkan di antara keduanya, bahwasanya kalau kita lupa setiap malam, kalau kita sholat bareng imam, ya kan, niat bareng-bareng besok. Kalau nggak sholat, kalau lupa dan sebagainya, maka ditutupi dengan niat kita 1 bulan. Niatnya gimana? Udah ikutin biar cepat. Nawaitu sauma syahri ramadana hadhihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghindari apa-apa yang membatalkan. Secara fikihnya bagaimana, secara akidah amalnya gimana. Kalau secara fikih nih, kita nelan ludah batal nggak Bapak Ibu? Batal nggak? Kalau dikumpulin 1 liter, ya, kumpulin 1 liter jadi segelas nih ya, batal nggak? Kemudian nelen ingus, ada yang hobinya nelen ingus nggak? Batal nggak? Selama dia berada di dalam tubuh kita aman. Tapi kalau sudah mulai keluar ya dari hidung kita nih, udah berapa senti kemudian kita tarik lagi, masuk itu barang, kalau udah keluar batal ya. Ibaratnya iler nih nempel di sini, kita kedet lagi melalui lidah kita, dimasukin lagi batal. Apalagi kumur-kumur pakai teh manis ya. Nyangkut-nyangkut dikit tuh ya. Nauzubillah min zalik. Jadi puasa kita secara fikihnya diterima. Kemudian puasa tuh bagi siapa? Nah ini kita harus paham nih. Bagi wajib. Puasa tuh wajib. Bukan sampai 10 hari doang nih, besok udah gak puasa lagi. Hari pertama puasa, warung-warung pada tutup. Hari kedua, hari ketiga warungnya tutup, kakinya banyak. Benar gak? Misalnya di warteg-warteg nih ya, kakinya banyak. Sekarang juga malah ada warung Padang begitu juga ya. Nah, tapi kita kalau lagi puasa jangan suuzon, harus husnuzon. Bisa jadi bapak-bapak yang makan siang hari di bulan Ramadan bisa jadi musafir. Oh enggak, dia orang sini. Oh mungkin dia sakit. Oh enggak, dia sehat bugar. Oh mungkin dia datang bulan, laki-laki kok datang bulan. Mungkin dia nifas, lebih parah lagi ya. Apa sebab bapak ini siang bolong tidak puasa di bulan Ramadan? Oh berarti bapaknya gila ya. Kita bilang bapak gila ya, marah dia sembarangan. Saya bukan gila, saya kafir. Oh kafir ya. Orang kafir boleh nggak puasa? Boleh ya. Nah, bisa jadi dia tidak beriman ya. Jadi kita harus husnuzon, bisa jadi begitu. Nah puasa kita juga bukan sampai 10 hari. Udah. Ya apalagi sholat tarawih, entar saya sholat tarawih di bulan Syawal aja, nggak ada. Sholat tarawih bulan Syawal nggak ada. Puasa kita terus wajib, nggak boleh ditinggalin. Dosa besar. Penentuan awal Ramadan, awal Lebaran, nggak usah ribut, ya. Kita nggak dewasa namanya. Kapan awal puasa 1 Ramadan? Kapan Lebaran 1 Syawal. Tapi kalau saya lihat nih bapak-bapaknya nih mulai Ramadannya belakangan kayaknya nih, ya kan? Giliran Lebarannya duluan, menang banyak kayaknya nih ya. Nah itu biasa, ijtihad tuh biasa aja dan itu boleh-boleh aja, ya. Dibolehkan. Beda pendapat, yang masalah tuh beda pendapatan, ya. Nah, kalau masalah hukum puasa baru disepakati wajib bagi siapa mereka? Di antaranya adalah mereka yang sudah baligh. Yang sudah balik usia berapa? Nah ini kita harus paham nih. Ini nggak boleh ditinggalin, wajib dosa kalau tinggalin kecuali uzur syar'i.
Nah, bagi anak-anak ya, dia kalau mimpi nggak mimpi, laki-laki usia 15 tahun kata ulama, usia Qamariyah, Hijriyah berarti dia sudah balik. Bahkan di bawah itu usianya 12 tahun. Dia udah balik kalau sudah mimpi ya. Kemudian kalau wanita 15 tahun dia haid atau tidak, 15 tahun dia sudah balik. Bahkan udah ada yang lebih muda lagi selain daripada usia itu. Paling cepat ada nggak usianya berapa? 9 tahun biasanya dia udah haid. Ada nggak? Anak-anak wanita yang segitu ada. Nah dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha usianya 9 tahun udah balik. Ya. Di bawah itu gimana? Udah haid misalnya 8 tahun. Nah ini penyakit nih, bocil bawain ke rumah sakit. Nah minimal 9 tahun. Maka nggak boleh meninggalkan puasa. Kalau ditinggalkan secara sengaja dosa. Paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin. Nah ini kita bagaimana puasa kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa berkata kotor, kasar, marah-marah dan sebagainya, Allah nggak perlu tuh orang puasa kayak gitu. Ya, lahir batin kita terjaga untuk Allah. Jangankan yang haram, yang halal saja mampu dikendalikan, ya. Bukan hanya haram, yang halal saja makan minum hubungan suami istri di siang hari, boleh nggak? Di luar Ramadan boleh, saat Ramadan nah dilarang, dia menahan diri. Di malam hari boleh, saat i'tikaf pun nggak boleh. Ya, meninggalkan istrinya cari istri yang lain, jangan ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Saking dia menjaga dirinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ibadah unggulan di bulan Ramadan puasa. Puasa adalah ibadah termasuk yang paling panjang dibandingkan ibadah lainnya. Ibadah haji berapa lama? 40 hari itu kebanyakan selfie-nya di depan Ka'bah, ya. Banyakkan ibadah-ibadah lainnya, ziarah dan sebagainya, hakikatnya 1 pekan. Umrah berapa lama? 3-4 jam, tergantung jamaahnya, khusyuknya, tumakninanya dan sebagainya. Kemudian salat, ada salat yang salat maghrib itu 1,5 jam ada. Jangan undang lagi nih imam. Lama banget ya. Salat tarawih 2, 3, 11. Yang salah yang mana? Yang salah yang enggak salat isya ya, yang enggak salat isya. Salat tarawih masun sunnah. 2, 3 rakaat, rakaatnya panjang, bacaannya pendek. 11 rakaat, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dua-duanya panjang. Kalau kita mau dua-duanya pendek, kita paling ikhlas kalau imamnya baca surat Al-Ikhlas. Gue banget nih ya. Ada juga 23 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Valentino Rossi minder ketemu imam begini ya. Allahumma lantas jalan walantas kabur, olahraga apa sholat deh ya. Nah kemudian juga kalau bisa imamnya Al-Fatihahnya 1 nafas ya. Kalau bisa imamnya gak nafas, mati tuh imam ya. Nah ini buru-buru aja nih ya. Nah oleh sebab itu ya puasa kita harus bagus ya. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya tanpa batas. Diampuni dosanya dari akil balik sampai saat ini. Kalau puasanya benar. Kemudian dimasukkan ke dalam babur rayyan. Pintu pemuas dahaga. Lapar-lapar di dunia. Kenyang banget tadi akhirat. Amin. Nah pintu surga itu ada kuncinya. Pintu surga ada kuncinya. La ilaha illallah. Dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka ada kuncinya enggak? Neraka enggak ada kuncinya, kenapa pada masuk? Benar enggak? Nauzubillah min zalik. Kata bercandaan kiai itu, neraka enggak ada pintunya kali ya, langsung masuk di bablas. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan unggulan yang kedua, siangnya siam, malamnya qiyam, ya. Jaga sholat 5 waktu. Kalau sholatnya benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jaga sholat 5 waktu nih. Laki-laki sholatnya di masjid. Kalau sering di rumah namanya laki-laki solehah. Ya, pakaiin jilbab. Ya, secara kodrat berbeda
derajatnya sama, walaupun wanita sholatnya di rumah tetap sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti dengan sholat tarawih sampai dengan selesai. Imam sholat witir seperti sholat semalam suntuk. Itu pahalanya tuh. Maka ada waktu, ada kesempatan, selesain bersama imam. Kemudian nanti tambahin lagi sholat tahajud. Insya Allah barokah. Ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam karena iman mengharap ridha Allah, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Betapa banyak orang yang salat malam nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, nggak dapat apa-apa kecuali letih dan capek begadang saja. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka jangan disia-siakan. Keberkahan Ramadan itu karena Al-Quran. Oleh sebab itu minimal kita 1 kali hatam Al-Quran. Insya Allah. Tapi saya yakin nih bapak-bapaknya udah pada hatam Quran nih. Karena Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. 3 kali ngulang hatam Quran. Masya Allah ya. Nabi Muhammad SAW tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam setiap Ramadan hatam sekali, menjelang wafat 2 kali. Ya, bukan berarti Nabi tidak sanggup lebih dari itu, sanggup. Nabi berapa kali hatam juga sanggup. Ya, itu meringankan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sehari itu 2 kali hatam. Itu di luar sholatnya. Kalau sebulan 60 kali hatam, bayangin tuh, kita nggak kebayang gimana. Kalau dia hidup zaman sekarang, kita lihat dia bingung, dia ngelihat kita juga bingung, sama-sama bingung. Ngaku umat Nabi tapi nggak mau ngaji. Cara gampang masuk surga baca Quran. Alif Lam Mim itu berapa ayat? 3 huruf ya, 3 huruf. 1 hurufnya 1 kebaikan, 1 halaman 15 kali 30 rata-rata 1 ayat itu, 1 baris itu 30 huruf. 15 kali 30 kali 10 sama dengan banyak. Banyak. Itu 4.500 kebaikan 1 halaman. Kalau 1 Quran lebih dari 1 juta kebaikan. Cara gampang masuk surga baca Quran. Baca terjemahannya supaya paham. Baca Quran, kita bergetar dengar ayat Allah, naik iman kita. Gimana getar, gimana mau naik, sedangkan yang kita baca, yang kita dengar kita kagak paham. Imam bacaannya bagus luar biasa, jamaahnya ada yang nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget. Ya mudah-mudahan sekali kita membaca Quran hatam insya Allah. Yang udah sekali, 2 kali, 3 kali boleh, silakan. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi bakalan memberikan syafaat bagi orang yang berinteraksi dengan Quran. Iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang keempat adalah banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan, ya, apalagi saat memasuki bulan Ramadan, ya. Bagaikan angin berhembus, siapapun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang melakukan kebaikan kecuali dibalas kebaikan itu oleh Nabi Muhammad sallallahu. Jangankan orang berbuat baik kepada Nabi, orang jahat kepada Nabi dibalas dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, akhlak yang baik nanti langsung efeknya buat kita. Kalau kita berbuat baik pada orang, baliknya cepat dibalasi di dunia. Kemudian sedekah. Itu efeknya langsung kita mendapatkan, ya. Kalau di dunia Allah balaskan minimal 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falau asyram thaliha. Kalau di akhirat 700 kali lipat. Pada saat Ramadan dikalikan lagi. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, dan seterusnya. Apa-apa yang kita infakkan gak bakal kurang. Allah ganti dunia akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita. Menemani kita di alam kubur,
memudahkan kita dalam goncangan sakaratul maut, memudahkan kita masuk ke dalam surga, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan memperpanjang usia kita insya Allah. Dulu dikisahkan itu Nabi Sulaiman alaihissalam berdialog dengan malaikat Israel, pencabut nyawa. Dia menginformasikan bahwa si fulan pemuda ini besok akan wafat. Ya, apa yang terjadi? Jadi nggak dia wafat kalau memang takdirnya. Takdir nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Udah saatnya dipanggil pulang. Namun apa yang terjadi? Pemuda ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi pernikahan, hidupnya lama dan sebagainya. Kenapa? Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya umur kita panjang ada 3, la yaruddul qada illa du'a, nanti kita bahas. Yang kedua adalah karena silaturahim. Yang ketiga adalah karena dia berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala di malam harinya sebelum dia dipanggil oleh Allah. Usianya jadi panjang, maka berbagilah rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan zakat kita, infak sedekah kita dan sebagainya. Ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ada orang dulu dikisahkan oleh ulama, dia melakukan kemaksiatan dan dosa, dia mau menggauli putrinya sendiri. Bayangkan coba, ya. Mau maksiat dan dosa menggauli anak kandungnya sendiri, putrinya sendiri, ini luar biasa. Kemudian pada saat itu dia melakukan pernikahan, ya, dan sebagainya, itu dilarang. Tapi dia terus, ada orang yang minta-minta nih, orang Islam, ini belum beriman, dia masih kafir, ya. Kemudian mau diberikan, orang Islamnya jalan sampai 3 kali dicari terus. Ada orang butuh bantuan, diberikan sedekahnya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Allah langsung memberikan hidayah kepada dia. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Sebegitunya. As-shadaqatu tadfa'ul bala, mencegah kita dari musibah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala juga karena sedekah. Ya, jangan nunggu kaya. Sekarang aja miskin pelit, apalagi ntar kaya. Benar gak? Bahkan kata ulama, mumpung kita miskin, duit kita belum banyak, bagi. Ntar kalau udah banyak, belum tentu mau. Benar gak? Punya uang 100 ribu, infak 50 ribu, mau gak? Punya uang 100 juta, infak 50 juta. Sama-sama 50% gak? Beratan mana? Nggak jadi kan? Itu namanya setan. Ya. Nah, kita sahabat Nabi ada yang 50%, Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar seluruh hartanya, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang ketiga adalah yaitu banyak-banyak doa. Rentetan amal soleh di bulan Ramadan, puasa dijelaskan secara detail dalam Quran, itu 5 ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 sampai 183 sampai 187, 5 ayat. Jantungnya ada di ayat yang 186 tentang doa. Tidaklah merubah takdir itu tergantung dengan doa kita kepada Allah. Siang malam doa kita mustajab. Jangan rugi. 20 hari lagi nih. Siang malam doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa orang tua kepada anak semustajab doanya Nabi kepada umatnya. Jangan pernah disia-siain. Saat setelah sholat, sepertiga malam, saat berbuka, sepanjang hari mustajab. Supaya cepat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 syaratnya. Pertama adalah falyu'minu bi, ya. Apa namanya? Falyastajibuli. Cepat merespon panggilan Allah di ayat 186-nya. Tentang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat merespon panggilan Allah wajib maupun sunnah. Kemudian wal yu'minu bi, menjauhi maksiat dan dosa. Apa yang membuat kita gelisah, rumah tangga hancur dan sebagainya. Ada orang WhatsApp ke saya minta bimbingan. Kenapa? Saya mau akhirin hidup saya aja, gantung diri manggil-manggil saya. Benar gak? Nah, mudah-mudahan kita doakan diberikan kesabaran, kekuatan, ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita susah, gelisah dan sebagainya? Karena dosa. Apa yang menyebabkan kita bahagia, senang, keluarga sakinah, mawaddah warahmah? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam surat Al-Imran 37, 38, 39, usahakan di rumah ada mihrab, ada musalla, ada tempat ibadah yang sunnah bagi yang laki-laki, yang wajib bagi perempuan silakan. Sebagaimana dulu Maryam mendapatkan rezeki di mihrabnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian diikuti oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau ini menginginkan keturunan pelanjut dakwahnya, tapi dia sudah tua, istrinya divonis mandul, jangankan susah dan sulit, mustahil pun kalau Allah mau dikasih nggak? Diberikan. Saat dia doa, dia sholatnya belum selesai, doanya sudah dikabulkan, bukan hanya mendapatkan keturunan, namanya langsung Allah berikan, dan kelak kata Nabi yang nggak ada dosanya, salahnya saat dibangkitkan adalah Nabi Yahya alaihissalam. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin kita adil amanah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sudah mau masuk waktu syuruk. Silakan nanti sholat 2 rakaat, pahalanya sama seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Subhanakallahumma wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.